Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, puji Tuhan. Kita masuk di Abam, Anda bertanya kita menjawab episode 164. Dari plus 447796 dan seterusnya, ini dari wanita di United Kingdom dari Inggris. Salam Pak Eras, wanita 33 tahun. Hehehe, baru melek. Dan semakin komplit pemahaman Alkitab melalui khotbah-khotbah dan penyingkapan Pak Eras akan dunia akan datang. Dan semakin menggali sembari belajar dan menyadur pattern alo repotesis koherensi Pak Eras. Mau tanya Pak, Mazmur 82 ayat 1 dan ayat 6, apakah gelar God atau Allah itu mengacu pada penghuni dunia akan datang yang masyarakatnya dinamakan God seperti konsep Pantheon, atau memang mengacu hanya pada sebutan anak-anak Allah? Karena konsep saya jadi rancu bisa mendengar pemaparan Michael Heiser dari YouTube tentang konsep Elohim yang sejatinya sebutan general untuk unseen spiritual realm, termasuk digunakan kata-kata yang sama dalam kisah Saul dan memanggil Allah Samuel di Endor, 1 Samuel 28. Terima kasih penjelasannya Pak, kiranya Bapak di surga selalu melindungi Pak Eras dan sekeluarga tim. Karena penyingkapan kemudian kebenaran Allah membuat pihak musuh kebakaran jenggot. Karena penyingkapan kemurnian kebenaran Allah membuat pihak musuh kebakaran jenggot. Oke. Mazmur 28 ayat 1 dan 6. Saya baca dulu nih mestinya ya. Mazmur pasal berapa? Saya baca dulu ya, Mazmur, tolong, 82. Salah. Tunggu ya, Mazmur 82 ya. Oke, 82 ayat berapa tadi? Bunyinya apa? God has taken his place in the divine council. In the midst of the gods, he holds judgment. Ini yang dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai sidang ilahi. Ya, sidang ilahi. Nah, ini sebenarnya termasuk misteri dari sekian banyak ayat Alkitab ya. Termasuk misteri, tapi saya akan menjawab. Dalam bahasa Indonesia, Mazmur pasal berapa tadi nak? 82 ya. 82 minta maaf karena saya ini menjawabnya tanpa persiapan. Saya spontan menjawab pertanyaan Anda ini. Sidang ilahi, betul kan? Di antara para Allah, lalu aku sendiri telah berfirman, kamu adalah anak Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Hal ini bisa dikaitkan dengan Ayub ya. Kalau kita melihat di dalam teks aslinya, ya, the divine council, ya, ini ada sidang ilahi yang kalau ayat 6 disebut ada anak-anak Allah, ayat 6 ada anak-anak Allah itu di sini anak itu Beni itu plural. Beni Elohim, sons of Elohim. Elohim itu bukan nama Allah, itu sebutan. Generic name. Sedangkan nama Allah itu Yahweh. Lalu siapa yang dimaksud dengan sidang ilahi? Kalau kita melihat di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 6, kita juga menemukan di situ kata anak-anak Allah. Ya,
Ayub pasal Ayub pasal 1, betul, ayat yang ke-6. Kita juga menemukan, now there was a day when the sons of God came to the present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Di sini juga ada kata anak-anak Allah, ya. Ben Elohim, the sons of God, anak-anak Allah. Yang saya pahami, sons of God di sini adalah penghuni surga. Penghuni surga. Makhluk-makhluk surgawi dan kemungkinan juga kerup-kerup. Nah, Satan yang tadinya namanya Hillel bin Sahar, itu kemungkinan salah satu son of God. Dan kalau saya memahami itu memang anak Allah. Jadi kalau pernah viral di umum bahwa setan itu anak Allah, kata Erastus, lalu orang membuli saya, wah itu pendeta ngabur tuh, mosok setan anak Allah. Sebelumnya memang dia adalah anak Allah. Tapi setelah memberontak tentu tidak menjadi anak Allah. Jadi Mazmur 82, 1 dan 6 ini menunjuk anak-anak Allah, yaitu penghuni surga. Apakah ini seperti konsep panteon? Ya tentu saja saudaraku, ada banyak barang palsu yang mirip aslinya. Banyak pengajaran-pengajaran dari berbagai agama itu mirip-mirip Kristen. Mirip-mirip yang Alkitab tulis. Kemungkinan mereka pernah membaca Alkitab atau kuasa kegelapan yang mengilhamkan mereka, karena kuasa kegelapan juga tahu seluk-beluk surga. Jadi yang jelas yang kita mau pahami di sini adalah bahwa anak-anak Allah itu adalah makhluk-makhluk surgawi. Cukup. Siap, saya teruskan ya. 0896, 8 dan seterusnya ya. Salam Pak Erastus, saya mau bertanya, ini privacy, siap. Saya menderita alergi, asma alergi makanan, obat udah dan lain-lain. Selama 7 tahun dan kalau kambuh itu bisa sesak nafas kayak mau mati. Orang tua saya juga ada alergi tapi tidak asma, keturunan. Menurut kedokteran, alergi tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikendalikan. Jadi kalau saya alergi kacang, ikan tongkol, terus saya kemakan alergi kambuh. Jadi saya sangat tersiksa karena banyak makanan yang bergizi, sehat. Jadi saya sangat tersiksa karena banyak makan yang bergizi dalam strip sehat, saya tidak bisa konsumsi. Beda kalau sakit darah tinggi yang pantang daging. Kalau saya pantang kacang-kacangan, saya kekurangan gizi dari kacang itu. Beda kalau penderita darah tinggi, kalau makan daging itu sehat dan bikin kambuh. Kalau makan daging itu darah tinggi tidak sehat dan bikin kambuh. Memang sebenarnya daging tidak sehat kalau berlebih. Kalau saya makan kacang yang sebenarnya sehat malah jadi penyakit. Terus menurut seorang pengajar Alkitab, search di Google, alergi penyakit keturunan itu kemungkinan karena kutuk. Jadi harus dilepas sesuai Alkitab. Saya sudah ikuti petunjuk yang diajarkan berdasarkan Alkitab. Pertanyaan saya, kalau saya sudah didoakan berdoa untuk sembuh, sudah ikut petunjuk syarat Alkitab untuk bisa disembuhkan, dan saya sembuh dari apakah semua itu pantangan alergi termasuk makanan yang tadi sehat boleh saya makan atau perlu lagi dipantang? Kalau saya sudah didoakan dalam strip berdoa untuk sembuh, sudah ikut petunjuk syarat Alkitab untuk bisa disembuhkan, dan saya sembuh dari apakah semua pantangan tadi boleh dimakan atau perlu lagi dipantang. Kalau pengertian alergi tubuh artinya sistem imun salah merespon benda asing yang masuk ke tubuh, yang sebenarnya benda itu tidak berbahaya, tapi dianggap tidak sehat, jadi berbahaya, maka timbul reaksi berlebihan. Berarti kalau alergi saya sembuh, berarti benda makanan tersebut tidak dianggap berbahaya, jadi boleh dimakan. Ya. Nah, kalau benar-benar sembuh ya enggak apa-apa makan. Tapi kalau belum sembuh ya jangan coba-coba makan makanan yang akan menimbulkan reaksi negatif. Mohon penjelasan dari Pak Eras dan Pak Wiknyo juga.
Tambahan soalnya kalau saya pantang makanan itu kacang-kacangan, susu, banyak jenis ikan, lauk, telur, semua sumber protein, saya kan kurang gizi. Tapi kalau saya makan bukan untuk rakus ya, tidak bukan untuk berlebih, tapi untuk kebutuhan gizi, saya takut jangan-jangan alergi saya kambuh. Beda kasus dengan kolesterol dan darah tinggi, saya tahu. Ketika mereka sembuh, mereka pantang makanan tertentu. Jadi saya bingung kalau kalau nggak dimakan dibilang tidak kurang beriman, atas kesembuhan kalau saya makan dibilang tidak nafsu makan. Oke. Yang pertama kepada penanya, boleh nggak saya bilang jangan jadikan itu masalah besar? Jangan jadikan itu masalah besar, itu prinsip yang pertama. Jangan gara-gara makanan itu lalu Anda merasa kurang lengkap hidup. Jangan saudara karena pengen sehat, pengen sembuh, atau bahkan pengen makan kacang-kacangan, lalu Anda mengimani sembuh, padahal belum tentu Tuhan mengizinkan Anda sembuh. Loh kok begitu Pak? Iya. Anda mesti ngerti konsep kesembuhan. Kesembuhan diberikan Tuhan sebagai tanda, supaya orang mengenal bahwa Yesus itu Tuhan. Tanda-tandanya akan menyertai. Kalau Yesus membuat mujizat, supaya orang-orang Yahudi tahu bahwa dia berasal dari Allah dan mereka mendengarkan apa yang diajarkan Yesus. Berbeda dengan kita yang sudah mengenal Yesus. Kita yang sudah mengenal Yesus tidak dibutuhkan tanda, tapi yang dibutuhkan tanggung jawab. Yang sehat menjaga kesehatannya dengan makan yang sehat. Yang punya keadaan alergi tentu harus hati-hati dengan makanan tertentu yang membuat dirinya alergi. Yang punya sejarah diabetes orang tuanya harus betul-betul menghindari yang manis. Itu satu hal yang bukan masalah besar. Nah, saya bukan dokter, tapi saya mau persoalkan. Kalau seandainya Anda tidak makan kacang-kacangan, emangnya mati jadi kurang gizi. Apakah gizi harus selalu dari kacang-kacangan? Itu pertanyaan saya. Atau dua, saudara bisa menggumuli hal ini di hadapan Tuhan. Saya sangat yakin, mudah Tuhan memberi kesembuhan itu mudah. Tapi apa artinya kesembuhan kalau membuat saudara jadi tidak melekat dengan Tuhan? Dengan keadaan itu Anda terdorong untuk melekat dengan Tuhan. Anda lebih merindukan langit baru, bumi baru yang tidak perlu ada alergi. Tetapi sekali lagi, Tuhan itu sangat berkuasa. Kalau saudara perlu didoakan, ya minta hamba Tuhan atau siapapun mendoakan Anda. Tapi kalau Anda nurutin saya, Anda doa sendiri. Minta kesembuhan dari Tuhan. Tetapi ingat, dengan keadaan Anda yang tidak normal, yang alergi itu, justru Anda juga belajar disiplin diri. Sampai suatu saat Anda tiba-tiba sembuh. Bisa. Seperti waktu saya muda, saya sakit mah, itu sampai melilit-lilit kalau saya berputar-putar kalau sudah sakit. Itu sembuh dengan sendirinya, tidak tahu kapan sembuhnya. Ya, saudara. Saya kira itu jawaban saya. Percaya Tuhan akan memberi kesembuhan kalau itu memang diperlukan untuk Anda. Ingat satu kalimat, jangan anggap itu masalah besar. Lewati saja. Oke? Nanti Anda akan mengalami satu hal. Ketika Anda salah makan, ternyata tidak alergi lagi. Kenapa? Karena Anda sudah disembuhkan Tuhan. Alami itu. Doa sendiri. Jangan nunggu doa orang lain. Supaya dewasa Anda. Terima kasih. 0812 243 dan seterusnya wanita. Salam Pak Era, saya seorang istri usia 49 tahun dengan suami usia 59 tahun. Pak, kalau suami tidak bisa memuaskan dalam hal seks, apakah salah kalau istri masturbasi? Tidak. Tidak salah maksud saya. Kalau ini memang disetujui bersama. Dan kalau suami Anda belum dewasa. Tapi saya mau beritahu, kalau orang sudah usia 59-60, ya kalau misalnya tidak melakukan juga, apa sih ruginya? Tapi kalau suami masih membutuhkan itu, ya bisa tidak salah. Saya tidak tahu kedewasaan rohani suami Anda di mata Tuhan. Misalnya anak usia 1,5 tahun ngompol, ya masih kadang-kadang bisa dimengerti. Tapi usia 15 tahun ngompol nggak bisa diterima. Salah. Jadi saya tidak bisa katakan dosa atau tidak tergantung usia rohani. Kecuali suami Anda masturbasi dengan fantasi wanita lain, nah itu jadi masalah. Nah, ini agak rumit masalahnya. Yang pertama tergantung dari kedewasaan rohani suami Anda. Yang kedua tergantung dari fantasi pikiran suami. Ini kan maksudnya
istri membantu suami kan, maksudnya oleh karena satu dan lain hal. Begitu. Salam pada saya kan, Pak, kalau suami tidak bisa memuaskan dalam seks. Oh, ini yang masturbasi ini istri. Aduh, salah saya, sorry. Ini sama, jawabannya sama. Kalau you dewasa rohani ya enggak perlulah, karena itu jadi ikatan, oke? You melakukan masturbasi dengan fantasi pria lain atau bagaimana ini? Satu, tergantung kedewasaan rohani Anda. Yang kedua, apakah Anda berfantasi dengan fantasi yang itu membuat Anda tidak kudus? Nah itu aja masalahnya. Tapi saran saya, hindarilah ya. Coba belajar menguasai diri. Ada satu pernyataan penting yang pernah saya dapat dari muda ya. Berjalan dalam terang, melayani Tuhan, menjadi berkati hidupku. Saudara, jadi pada waktu saya masih muda ini usia berapa ya? Tahun 81 gitu, 80. Usia 22 tahun, 22, 1 atau 19. Ketika teman-teman di kampus berkata, wah kita biasa masturbasi gitu. Lalu saya katakan, oh kalau saya sudah tidak. Saya katakan, hah? Mosok? Bohong ini. Pada waktu itu memang saya berhenti onani. Benar-benar tidak. Tapi teman saya tidak percaya, saya dituding-tuding. Memang tahun-tahun 15-20 tahun kemudian bisa muncul lagi kesalahan itu. Tapi melewati tahun-tahun panjang pernah melewati tidak melakukan. Jadi bisa. Berjalan dalam terang melayani Tuhan artinya kalau kita melakukan hal itu dilihat orang kita malu nggak? Kalau malu berarti sesuatu yang salah. Kalau tidak malu ya berarti sesuatu yang benar. Sesuatu yang kita lakukan yang kita tidak ingin orang lain melihat ini sesuatu yang salah. Ya. Oke, tapi saya tidak tahu umur rohani ibu di mata Tuhan, seberapa ibu punya kedewasaan dan fantasi apa yang ibu miliki waktu melakukan hal ini. Tetapi sebaiknya, kalau boleh menggunakan kata sebaiknya, tepatnya seharusnya, kita hindari hal-hal yang tidak patut. Tuhan memberkati. Oke. 0821 2328 dan seterusnya, wanita usia 34 tahun. Salam Pak Eras yang saya hormati. Pak, saya ingin bertanya, saya sudah putus hubungan dengan pacar saya yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Dan nanti saya berat buat menerima hal ini ya, sampai saya nangis berhari-hari. Padahal selama berhubungan dengan dia bukan berhubungan dia bukan yang baik banget. Tapi kenapa saya sampai seperti ini? Kepikiran terus dan merasa kebiasaan bersama ini mau saya lepaskan susah, Pak. Sebenarnya saya nggak bisa kendalikan pikiran saya. Suka berpikiran negatif. Hati, pikiran, dan perasaan saya lemah, Pak. Ini menjadi masalah berat yang saya hadapi selama ini saya hidup jauh dari orang tua. Saya hanya dekat dengan pasangan. Tapi kami berakhir karena sifat kami bentrok. Ya, bentrok. Tidak cocok karakter kami. Saya sadar itu. Tapi saya berat menerimanya, Pak. Seperti saya teringat semua masa-masa bersama, seperti saya takut sendiri, Pak. Mungkin dulu saya ada trauma ditinggalin orang tua. Jadi kata putus saya ditinggalin jadi merasa takut, Pak. Anda ini sudah terikat dengan dia, kebahagiaanmu tuh dia, itu salah. Ubah, pindahkan, move on. Pindahkan kebahagiaanmu kepada Tuhan. Jangan membuat Tuhan cemburu. Kalau kamu nikah dengan dia pun belum tentu kamu bahagia. Setelah sekian tahun, kamu jadi menyesal. Saya tidak menghakimi atau menilai. Siapa yang tahu sih apa yang akan datang? Kalau Anda menikah, Anda yakin bahagia. Anda yakin dia setia. Belum tentu kan? Jadi, jangan terikat dengan manusia. Pak, saya harus bagaimana keadaan masalah di hati saya seperti ini, Pak? Tergantung saudara. Jangan memanjakan perasaan. Move on dari dia. Saya selalu mengikuti dan dengan belajar kebenaran dari Bapak. Tapi kadang suka tidak konsentrasi dan nangis terus. Merasa saya sendiri, Pak. Pak, saya perlu pemulihan jiwa. Jiwa yang sakit. Pasti, karena sudah terlalu banyak luka dan
dan beban, kecewa dan sakit hati yang selama ini saya terima. Saya mohon pendapat Pak Eras yang bijaksana. Yang saya percaya setiap jawaban-jawaban Bapak pasti itu dari Tuhan. Karena saya sekarang tidak sanggup memikul beban pikiran ini yang bikin saya jadi tambah tidak sehat karena pikiran. Yang pertama, Anda belum tentu bahagia dengan dia. Jadi dengan putusnya hubungan ini Tuhan mau menyelamatkan Anda. Bisa. Yang kedua, jangan jadikan manusia kebahagiaanmu. Nanti kamu membuat Tuhan cemburu atau kamu tidak akan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya dari Tuhan. Ya. Jadi begitu. Nah, untuk itu sekarang saya minta kamu konsentrasilah mendengar khotbah saya di Truth ID. Udah, jangan cari-cari jodoh dulu. Konsentrasi benahi diri untuk berkemas-kemas pulang ke surga. Nanti kamu merdeka. Jika Tuhan mengendaki kamu nikah, kamu dapat jodoh yang lebih baik. Ya, udah jangan terikat dengan dia. Oke. Terima kasih Pak sudah membaca cerita ini. Saya doakan Bapak dan keluarga selalu diberi kesehatan dan menuntun kami jemaat Bapak. Kamu tinggal di mana sebenarnya ini? Kok begini nanti biar dibimbing juga nih supaya nggak kebablasan. Tapi begini saja, ini bisa ditanggulangi. Pokoknya kamu harus melupakan dia. Kalau sampai suatu saat dia minta balik, jangan mudah terima. Karena kamu sudah menggantungkan kebahagiaanmu ke dia, itu masalahnya. Bukan mestinya kebahagiaanmu itu kamu taruh pada Tuhan. Aku bisa hidup tanpa siapa-siapa, aku bisa hidup tanpa apa-apa, tapi aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tuhan itu nomor satu. Nah, ini bisa merupakan berkat Tuhan untuk kamu. Jadi sudahlah, lupakan saja. Ayo kita cari Tuhan ya. Kamu belum tentu rugi dengan berpisah dengan dia, tapi jiwamu sudah terlanjur dalam irama kebahagiaan dengan orang itu. Dan saya juga tidak tahu sejauh mana hubunganmu dengan pria ini. Sudah berapa jauh. Kalau sudah terlalu jauh menikmati kenikmatan daging, apalagi kenikmatan seks, jadi ikatan itu lebih berat. Dan kalau sampai kamu sudah berhubungan seks, lalu dia meninggalkan kamu, menurut saya itu kejam sekali. Dan pria seperti itu suatu kali akan mengkhianati kamu. Ya, sekarang aja enggak apa-apa, pisah sekarang daripada pisah nanti dan sakit. 08956148 dan seterusnya. Laki-laki usia 29 tahun. Salam Pak Pendeta Eras Susabdono yang saya hormati dan kagumi. Pak, saya mau bertanya soal corpus delicti. Jika corpus delicti adalah bukti suatu kesalahan yang diperbuat dan ada sosok yang berhasil membuktikan kesalahan tersebut, maka sosok tersebut adalah sang corpus delicti. Pertanyaan saya Pak, bukankah malaikat Mikael, Gabriel, dan Kerub dan para malaikat lain sudah menjadi corpus delicti? Enggak. Makanya intinya kita harus tahu siapa setan itu. Dia bukan malaikat. Kalau malaikat itu messenger, malah itu utusan. Tidak pernah Hillel bin Sakhar itu menjadi utusan. Dia dikerub. Dia sebagai anggota kerub atau anak Allah yang istimewa. Ditaruh di taman Tuhan. Dan menurut pertimbangan Tuhan, manusialah yang harus menjadi corpus delicti. Jadi itu bedanya Hillel bin Sakhar, setan ini, dengan para malaikat-malaikat itu. Makanya Mikael sendiri tidak berani mengutuk setan pada waktu berhadapan dengan dia. Jadi seakan-akan setan itu punya level lebih tinggi. Nah, ini akan saya jelaskan nanti dalam penjelasan corpus delicti. Ya, terima kasih ya untuk pertanyaan ini. Maaf jika pertanyaan ini kurang berkenan ya Pak. Pertanyaan ini tidak bermaksud kontra dengan apa yang Bapak ajarkan. Oh, saya tahu. Anda orang baik. Dari pertanyaan ini pun saya bisa meraba perasaanmu. Engkau orang baik. Saya salah satu pecinta suara kebenaran, Pak. Oke. Saya juga ada media sosial khusus yang membagikan khotbah-khotbah Bapak, baik dalam full maupun bentuk trim potongan. Sip. Saya sudah katakan tadi. Saya baru membaca di atas, belum membaca di bawah. Anda orang baik. Pertanyaan ini saya ajukan hanya untuk Bapak sisipkan dalam penjelasan ke depan dalam tema corpus delicti dalam pertemuan ABC ke depan.
Karena Bapak bilang dalam pertemuan kedua ABC tema setan, Bapak akan menjelaskan tentang corpus delicti. Siap, bro. Oke, ini. Aduh, saya mau mengatakan kepada pria ini. You are part of the army of God. Kamu bagian dari army of God. Kamu bagian dari pejuang-pejuang Kristus bersama saya ya. Oke. 0895614880 dan seterusnya. I love you, I appreciate you, good. 08538957 dan seterusnya, pria usia 56 tahun. Salam Pak Eras, saya hormati, ini di Lampung Barat. Liwa, Lampung Barat. Salam Pak Eras yang saya hormati dan kami kasihi. Saya ingin curhat dengan Bapak, sungguh luar biasa setelah menyimak khotbah-khotbah dari Bapak dan berkomitmen untuk mempraktekkan hidup kudus, tak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan melalui pikiran, perasaan, perbuatan, perkataan. Sungguh saya langsung dites, Pak. Diperhadapkan ke masalah yang kompleks sampai-sampai saya diberhentikan dari departemen pelayanan di gereja kami. Saya melayani bukan melayani manusia, tapi melayani hati dan perasaan Tuhan. Jadi sering berbenturan dengan saudara seiman sendiri yang bermotivasi lain dalam pelayanan di gereja kami dan tidak mau belajar dengan suara kebenaran yang disampaikan oleh Pak Eras. Ya, itu Pak, suara hati saya yang paling dalam. Semoga Bapak tetap panjang umur supaya tetap menjadi soko guru banyak saudara untuk membawa jiwa-jiwa ke LP3. Terima kasih Pak. Ya, ini dari pria usia 56 tahun dari gereja dari GBI Liwa Lampung Barat. Terima kasih Pak. Kita berjuang bersama. Amin. 0877483372 dan seterusnya Priscilla. Pagi Pak Erasto, saya mau tanya Pak, saya menderita GERD, anxiety dan sudah lama saya alami. Ini sudah hampir 4 tahunan. Tiap hari saya sering takut akan kematian karena saya sadar betul bahwa saya masih banyak dosa. Tiap saat saya gelisah, berasa nggak enak dan terus merasa hidup nggak akan lama lagi. Saya ingin bisa fokus untuk dekat dengan Tuhan, tapi dengan kondisi seperti ini, kadang sulit untuk fokus. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Sebenarnya dengan kondisi GERD and seperti ini, Anda bisa lebih dekat Tuhan. Di hati saya selalu ada kerinduan untuk bisa dekat Tuhan setiap saat, tapi kadang karena mengurus anak dan kadang malam hari saya kecapean dan ketiduran. Mengurus anak itu melayani Tuhan. Kalau sudah lelah ya jangan mesti dipaksa berdoa, nanti malah ketiduran. Doalah nanti paginya atau di saat fisik kuat. Saya merasa Anda ini orang yang betul-betul lelah. Bukan hanya jasmani, tapi juga jiwa. GERD Anda ini bisa karena penyakit, bisa karena memang pikiran, tekanan. Ya. Tetapi saran saya dari pengalaman yang saya dapat dari banyak orang yang memiliki keadaan ini, benar-benar Anda jangan minum yang namanya kopi, ya. Hindari teh, asam yang pedas, lalu makanan yang bisa menimbulkan gas, harus dihindari. Tidak boleh dikonsumsi. Kita harus bisa menjaga tubuh kita. Memberi waktu khusus untuk puasa, ya. Jadi kosongkan waktu untuk puasa dari 12 jam jadi panjang lagi 14-16 jam. Ada saat di mana kita di reset istilahnya. Karena saya mengalami bagaimana tubuh saya di reset dengan puasa-puasa itu, ya, enak nanti rasanya. Ingat, hindari yang namanya kopi, teh yang asam, yang pedas, yang bisa menimbulkan gas dan jangan banyak pikiran. Kendorin saja. Dan cara mengendorkan pikiran Anda ikut bahasa saya Truth ID. Kita berkemas-kemas pulang ke surga. Amin. Selamat berjuang. Kami mendampingi Anda, ya. Ini wanita. Oke, kami mendampingi Anda. Kasihan dia. Ya. Pola hidup yang baik itu penting banget, ya. Pantang makan banyak ini, ya. Pikiran terutama, ya. Wanita usia 67 tahun, Surabaya, 08510708 dan seterusnya.
Mau tanya Pak, saat orang mati di intermediate state, apakah manusia boleh mendoakan minta pengampunan atas dosanya di waktu masih hidup? Tidak bisa. Semua yang kita lakukan selama kita di dunia itu sudah menjadi catatan abadi yang tidak bisa diubah. Ya, tidak bisa. Jadi, selesai di bumi, selesai. Oke, jadi sekarang kita bebenah saja, jangan kita berbuat salah, ya kita bebenah diri, jangan bikin dosa. Sekarang ini, kalau sudah mati itu selesai. Ya, oke. Laki-laki usia 50 tahun, 0815 85 877. Salam Pak Eras, semoga Bapak sekeluarga sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Sekian tahun saya selalu mengikuti khotbah-khotbah Bapak ya, di YouTube dan beberapa bulan belakangan ini bahkan lebih intensif lagi. Hampir semua acara saya ikuti, ABC, ABAM, Ibarat Streaming, dan lain-lain. Khotbah-khotbah Bapak banyak merubah hidup saya dan cara pandang saya akan kehidupan ini. 1-2 bulan terakhir ini saya bahkan sering berdialog dengan Tuhan di mana saja. Kadang ketika sedang setir mobil dan lain-lain. Saya sudah bertekad ambil keputusan bahwa tujuan hidup saya harus menyenangkan hati Bapak di surga. Dan terus berusaha hidup berkenan kepadanya. Saya banyak membuat kesalahan dalam hidup ini, padahal sudah kenal Tuhan dan melayani Dia. Tetapi saya tidak menyerah untuk terus maju dan merubah hidup saya. Ada yang ingin saya tanyakan soal kepercayaan Abraham diuji dalam Kejadian 22, Pak. Di ayat 5, Abraham mengatakan kepada bujangnya bahwa kami akan kembali lagi. Yang saya tangkap kata kami di sini adalah Abraham dan Ishak, padahal Abraham ke sana atas suruhan Tuhan untuk mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran. Tapi mengapa Abraham dengan begitu yakin bahwa dia dan Ishak akan kembali lagi? Anda membaca Alkitab mengatakan bahwa dia yakin bahwa Allah sanggup membangkitkan orang dari kematian. Jadi Abraham sebenarnya yakin bahwa kalaupun dia menyembelih anaknya Ishak, anaknya bisa bangkit. Kenapa? Nah itu. Kenapa? Karena Allah berjanji. Apa janjinya? Memberikan keturunan sebanyak pasir di lautan dan sebanyak bintang di langit. Tidak mungkin. Nah, di situ luar biasanya. Allah sanggup membangkitkan anaknya itu ya dari kematian. Nah ini penting ya. Saya kira orang banyak tidak tahu dan saya bersyukur Anda bisa bertanya hal ini. Karena Abraham memiliki keyakinan demikian. Dalam satu bagian Alkitab tertulis demikian, saudara. Jadi, kita percaya demikian ya. Karena Abraham yakin bahwa Allah sanggup membangkitkan dia. Puji Tuhan. Jadi dia yakin bahwa dia akan pulang dengan Ishak. Dia yakin dia akan pulang dengan Ishak. Oke, saya kira cukup itu saja yang saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan dari Anda bertanya Alkitab menjawab ini akan benar-benar memberkati saudara-saudara semua. Jangan lupa men-subscribe Turut ID, menekan gambar lonceng, dan men-share, dan memberikan tanda like. Ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.